Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua di dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pagi ini. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah kurang. Walaupun kita beribadah di tempat yang berbeda-beda, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada berserta kita semua. Amin. Mari sebelum ibadah dimulai, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk berkat dan kasih karunia yang melimpah-limpah bagi kami. Kalau pagi ini Tuhan kami mengadakan ibadah online bersama-sama dengan jemaat TKI Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Kiranya curahkan kuasa Roh Kudus atas Engkau Bapa bagi saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, hikmat akal budi yang daripada Engkau Bapa menyertai hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah mendengarkan renungan pagi ini melalui ibadah online. Saya yakin dan percaya kita dikasih berkat hari ini yang luar biasa. Amin. Nah, tema hari ini saya akan beri judul Hidup Penuh Syukur. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara semua ada yang kurang setuju dengan tema ini. Hidup penuh syukur. Wah, dalam keadaan begini, masa sih kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Masih kita bisa bersyukur dengan keadaan yang kita terima saat ini? Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana hidup penuh syukur. Natsnya terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Itu yang pertama. Yang kedua dari Mazmur 9 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Laben, Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Nah, hari-hari ini kita sedang mengalami pencobaan yang luar biasa, yaitu adanya wabah virus COVID-19 ini. Bukan yang berada di Indonesia saja, tetapi di seluruh belahan bumi ini. Dan berdampak dari COVID-19 ini bukannya dampak saring menular saja, tetapi dampaknya kepada perekonomian yang sungguh memberatkan kita semua. Saya melihat hari-hari ini begitu sulit, terutama hal perekonomian yang saat ini terjadi. Banyak orang-orang yang sekarang ini terjadi di PHK. Ada perusahaan yang sekarang sudah tutup, pedagang sudah tidak bisa buka lagi. Bahkan termasuk perekonomian untuk rumah tangga yang tadinya mungkin berusaha home industry yang harus tutup juga, tidak bisa jalan. Banyak pegawai-pegawai yang PHK yang tidak mengerti entah kenapa dia harus di PHK. Tapi memang itu yang terjadi sekarang. Nah, dari nats yang tadi saya sampaikan tentang hidup penuh syukur,
Apakah dengan keadaan sekarang kita bisa masih mengucapkan syukur kepada Tuhan? Rasanya sulit untuk mengatakan itu. Rasanya sulit untuk mengatakan sampai kita itu bisa bersyukur pada Tuhan. Tetapi apa yang mau firman Tuhan sampaikan pagi ini? Mari kita mau belajar. Kita mau nurut apa yang menjadi Tuhan mau. Di sini dikatakan tentang ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Nah, Paulus di sini mendorong umat Tuhan di Efesus untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan atas segala sesuatu, tidak terkecuali. Itu artinya baik keadaan kita sedang enak atau tidak, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan enak dan tidak enak, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan Paulus juga menasihatkan hal yang sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur atas segala sesuatu bukan nasihat yang mudah. Mengingat kesesakan yang sedang dialami sendiri oleh Paulus. Paulus sendiri dengan ucapan syukur itu, dia mengalami kesesakan yang berat pada dirinya sendiri. Saat dia menulis surat ini, kalau kita lihat pasal 3 ayat 13, bagi Paulus mengucap syukur merupakan bagian proses pertumbuhan anak-anak Tuhan. Untuk apa? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Rasul Paulus katakan. Supaya kita belajar menjadi serupa dengan Kristus. Mengucap syukur tidak hanya menunjukkan seorang mengalami berkat Allah, tetapi juga menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah. Yakin bahwa dia itu tahu yang terbaik. Sekali lagi, mengucap syukur tidak hanya menunjukkan seorang mengalami berkat Allah, tetapi juga menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Allah bahwa dia tahu yang terbaik. Dan justru dalam kesesakan dan masalah yang terjadi sekarang ini, ada warna-warni yang bisa kita lihat dalam kehidupan kekristenan. Itu adalah warna-warni dalam iman. Saudara perhatikan anak-anak Tuhan yang sekarang mungkin terjadi COVID-19 ini. Yang dia mengalami keterpurukan dalam perekonomiannya. Ada orang-orang yang mengomel pada Tuhan. Tuhan itu masih ada tidak? Apa Tuhan masih memperhatikan saya tidak? Apakah Tuhan masih berkuasa tidak? Itu adalah warna-warni kehidupan iman kita semua. Jadi dalam keadaan bagaimana kita harus mengucap syukur. Sekali lagi Rasul Paulus katakan, dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Mari kita akan belajar tentang bagaimana kita mengucap syukur. Karena kalau dalam keadaan baik, berkat yang melimpah kita bisa mengucapkan syukur. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sulit, mampukah kita masih mengatakan syukur kepada Tuhan? Sini sebelum kita belajar kepada Ayub, ada satu cerita, yaitu dari Fanny Crosby. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Fanny Crosby? Dia adalah seorang yang menulis
bahkan lebih dari 8.000 lagu rohani yang dia tulis. Meskipun dia buta sejak lahir, ya, sejak usia 6 minggu. Ia tidak mempersalahkan Tuhan atas hal itu. Tidak mempersalahkan Tuhan dalam keadaan demikian. Suatu kali seorang hamba Tuhan berkata kepadanya, "Sayang sekali, Sang Pencipta tidak memberi Anda penglihatan, padahal Dia memberikan banyak sekali karunia yang lain pada Anda." Wah, luar biasa itu, di seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Dia mengatakan kepada Pak Fanny Crosby demikian, "Sayang sekali," katanya, "Penciptamu tidak memberikan mata yang jelas, padahal kamu dikasih karunia yang berlain-lainan." Ya. Tapi Fanny menjawab, "Tahukah Anda, seandainya pada saat lahir saya bisa mengajukan permohonan, saya akan meminta agar dilahirkan buta." Sekali lagi, Fanny ini menjawab, "Tahukah Anda, seandainya pada saat lahir saya bisa mengajukan permohonan, saya meminta agar dilahirkan buta?" Betul? Tidak bisa. Itu sudah yang Tuhan beri. Tapi kalau sejak lahir dia mungkin, "Tuhan, saya mau minta jangan sampai saya buta." Nggak bisa. Ya. Hamba Tuhan itu terkejut. "Mengapa?" tanyanya. "Karena bila saya naik ke surga nanti, wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat." Sungguh hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan ucapan syukur di dalam hidup kita? Mengucap syukur atas segala sesuatu, mengucap syukur dalam segala sesuatu berarti lebih dari sekedar ungkapan sukacita. Ucapan syukur kita menjadi ungkapan iman. Ya, bukan sukacita saja, tetapi ungkapan iman bahwa di dalam segala keadaan Allah sedang bekerja, Allah sedang berkarya, dan Allah yang memberikan yang terbaik buat kita. Luar biasa. Jadi walaupun waktu kita mengucapkan syukur dalam segala hal, itulah iman kita dibentuk. Iman kepada Allah, bahwa dalam keadaan yang sekarang terjadi, yang diterima oleh kita, kita mengerti bahwa Allah sedang berkarya, Allah sedang berkuasa, Allah yang berdaulat. Dan satu hal, Allah memberikan yang terbaik buat kita. Luar biasa ya. Mari kita akan belajar daripada Ayub, salah satu pribadi dalam kitab suci yang patut menjadi teladan alam kita menjalani hidup dengan penuh syukur adalah Ayub. Betul. Kalau kita belajar terus dalam Ayub, cerita tentang keluarga Ayub, punya anak, punya harta, dia konglomerat nomor 1 di dunia. Ya, tapi saat itu Ayub diuji. Di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, setelah Ayub dihabiskan semua harta bendanya, semua anak-anaknya, di sini dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah
nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan mengalami hari-hari yang pahit? COVID-19 ini membuat dampak yang luar biasa kepada kita semua. Saya mendengar dari seorang anak Tuhan, seorang teman rekan kerja saya. Dia punya istri yang lumpuh sebelah daripada tubuhnya. Dia mengalami kesulitan dalam beberapa bulan ini karena anak yang pertamanya tinggal di Jakarta, anak yang kedua harus bekerja di luar kota, tempat lain juga. Dia pun harus mengurus istrinya sebelum dia pergi kerja. Dan tiap hari dia harus mengerjakan segala sesuatunya untuk kebaikan istrinya. Termasuk harus terapi, harus berobat, harus mengurus makanannya dan lain sebagainya. Sampai sekali waktu teman saya ini merasa kesesakan, merasa sudah bosan, merasa boring untuk memelihara atau untuk menolong istrinya. Sampai dia katakan dengan satu jeritan, Tuhan itu masih ada tidak? Tuhan itu masih berkuasa tidak? Mengapa anak Tuhan ini dicampakkan dengan satu hal yang terbeban, katanya. Beda dengan Ayub. Dia orang yang luar biasa, yang patut kita contoh. Harta habis, anak habis, kesehatan melalui gangguan, mengalami gangguan. Apa yang patut diperbuat, tetapi Ayub tidak melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ia bahkan tetap mengucap syukur dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Bisakah kita dalam menghadapi hari-hari ini, terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang baik. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kejadian ini. Ya. Narasi Ayub dapat bersyukur dalam segala hal. Apa coba rahasianya? Apa rahasia sehingga Ayub mampu melakukan bersyukur walaupun dalam kesesakan yang segunung, bukan sedikit lagi? Agar tetap bersyukur, Ayub itu punya hal rahasia 3. Di sini yang pertama, tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan satu peristiwa. Ya. Karena jika hal ini terjadi, maka ketika memiliki banyak anak dan tumbuh yang sehat, Ayub akan bersyukur. Sebaliknya, jika ketika satu persatu miliknya itu hilang, Ayub akan mengamuk. Yakin itu. Kalau dia menilai Tuhan hanya berdasarkan satu peristiwa, tentang bersyukur, tentang kekayaannya, kesehatannya, anak-anak sehat, anak-anak kuat, bisa bersyukur. Tapi hal lain, kalau dia hanya menilai itu, yang lainnya diabaikan, dia pasti akan ngamuk. Tuhan itu ada tidak? Tuhan masih berkuasa tidak? Tetapi Ayub tidak menilai dari satu peristiwa. Apapun peristiwanya, tetap dia harus bersyukur. Di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai ke 11. Apakah yang tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan peristiwa yang terjadi. Yang ia yakini adalah bahwa Tuhan berdaulat dan mengontrol segala sesuatunya.
termasuk di dalamnya segala kesulitan yang sedang ia hadapi. Ia yakin bukan terjadi karena kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya itu sebabnya dengan iman ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat ini mungkin kita mengalami kekurangan perekonomian. Saat ini mungkin tidak bisa bekerja kembali, atau dirumahkan, atau mungkin di PHK. Kalau kita mau belajar daripada Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan katakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Amin. Yang kedua, ya, tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan yang hilang. Mengapa ada orang yang hanya kehilangan satu jari tangannya terus bersungut-sungut? Ya kan, betul, bersungut-sungut. Sedangkan ada orang lain yang kehilangan 9 jarinya masih dapat memuji Tuhan. Kadang dalam keadaan sehat, dalam keadaan makmur, kita dapat bersyukur. Tapi sekali waktu kita ada satu kehilangan. Mungkin kita sekarang kekurangan uang hanya untuk makan saja. Kita sudah bersungut-sungut. Tetapi banyak orang di luar sana. Tetapi banyak orang yang di luar sana yang mengalami kesulitan lebih daripada kita. Kita masih tiap hari mungkin bisa makan 2 kali sehari. Tetapi ada orang lain di luar sana yang hari ini bisa makan, besok belum tentu bisa makan. Kalau kita dengar kesaksian-kesaksian banyak orang, ada pegawai yang di PHK, yang tidak punya cadangan uang untuk masa depannya, yang tidak punya cadangan untuk masa depannya, kehidupannya, keluarganya. Dia masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana baginya. Apakah yang sekarang terjadi pada kehidupan anak-anak Tuhan, pada kita semua? Apa kita mengomel? Apa kita menggerutu? Biarlah hari ini Tuhan ingatkan, jangan menilai dari satu yang hilang atau sebagian yang hilang. Biarlah kita tetap menilai hanya berdasarkan yang bukan yang hilang saja. Tetapi berkat yang ada sekarang. Kalau yang mungkin sesuatu ada yang hilang di antara kita sekarang, tetapi hal yang luar biasa, kita sekarang bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, berdoa sungguh-sungguh bersama dengan keluarga juga. Sungguh itu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Yang ketiga, tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan pemberiannya. Apakah alasan setan mencobai Ayub di sini dikatakan? Alasan setan mencobai Ayub, setan berkata, Ayub mengikuti Tuhan hanya karena berkat yang berkelimpahan. Ia dipagari, rumahnya dipagari, anak dan istrinya dipagari, hartanya tidak henti-hentinya bertambah sehingga ia menjadi konglomerat nomor 1 di negerinya. Kalau semuanya itu diambil Ayub, pasti mengutuki Tuhan. Itu yang menjadi alasan daripada iblis untuk mencobai Ayub. Nah, benarkah Ayub mengutuki Tuhan ketika semuanya diambil? Jadi apa yang membuat Ayub tetap saleh? Ayub tetap setia kepada Tuhan karena dia tidak menilai Tuhan hanya dari apa yang Tuhan berikan. Sampai saat itu istrinya pun sama ikut ngomel.
ya ikut ngomel. Apa yang membuatmu tetap saleh, tetap beribadah, tetap pelayanan, tetap mengikut Tuhan? Bersyukur harus bertumbuh karena mendapat berkat Tuhan, mendapat diri Tuhan sendiri. Jika ucapan syukur kita selalu berdasarkan pada memperoleh berkat dari Tuhan, maka hidup akan orang yang sukar untuk bersyukur. Betul? Nah, kalau kita cuma hanya dari berkat Tuhan kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang melimpah, keuangan yang melimpah, rumah yang besar, rumah yang mewah, mobil yang mewah. Hanya berkat dan berkat saja yang kita bisa bersyukur. Tetapi dengan situasi yang lain, badai yang kita hadapi, apakah kita dapat bersyukur seperti Ayub tadi? Jadi jangan di sini dikatakan tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan pemberiannya. Yaitu kalau pemberian itu namanya berkat. Tapi kalau cobaan, tidak mau Tuhan, tidak mau sakit, saya tidak mau capek, saya tidak mau hal-hal yang menjadi kelelahan. Saya maunya berkat dan berkat pemberian, berpemberian. Si Henry Nouwen berkata, hidup itu tidak lain adalah serangkaian pengalaman kehilangan. Ketika lahir, kita kehilangan rasa aman berada dalam kandungan. Ketika masuk sekolah, kita kehilangan rasa aman tinggal dalam lingkungan hidup keluarga. Ketika memperoleh pekerjaan, kita kehilangan kemerdekaan sebagai anak muda. Ketika menikah, kita kehilangan kegembiraan karena masih mempunyai banyak pilihan. Ketika menjadi tua, kita kehilangan ketampanan, kesehatan, kebebasan fisik. Dan ketika mati, kita kehilangan segala-galanya. Jadi itu adalah sebuah rangkaian kehilangan kehidupan itu. Bagaimana dengan kita semua sebagai anak Tuhan? Mampukah dalam situasi sekarang ini kita masih bisa dapat bersyukur? Saya sendiri, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik. Setiap hari saya masih bekerja di perusahaan. Setiap hari saya berangkat masih tetap jam 6 pagi, jam 6 lebih pagi. Saya sampai sana di kantor tetap jam 7, saya tetap berdoa. Ada merasa khawatir dengan saya karena saya keluar rumah. Saya takut menjadi carrier di dalam rumah ini dan menjadi dampak yang negatif kepada yang lain. Tapi satu hal, saya percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi berkat, yaitu kesehatan, kekuatan, bahkan kuasa darah Yesus yang menyelubungi tubuh saya yakin dan percaya saya dibebaskan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk virus corona. Saya bersyukur walaupun saya tidak bisa ke gereja, tapi saya bersyukur bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Setiap hari Minggu saya buka streaming, bersama-sama nonton bersama dengan keluarga, berdoa bersama-sama. Sampai kemarin ini ada perjamuan kudus, saya ikut perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga. Saya bersyukur masih bisa beribadah. Saya bersyukur masih bisa ada satu kehidupan bersama keluarga. Saya bersyukur masih bisa mengerjakan tanggung jawab saya di perusahaan. Memberikan berkat yang luar biasa. Jadi hari ini kita belajar, ya, kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal,
Berarti kita tidak beda dengan istri Ayub yang hanya ngomel, yang hanya mengutuki Ayub, ya, yang hanya mau menerima apa yang baik di sana dikatakan dari Allah dan menolak apa yang tidak baik. Dan menurut Ayub, ini merupakan konsep orang yang dungu. Menurut Ayub itu konsep orang yang dungu. Justru karena kita sedang hidup di dunia ini yang merupakan daerah kekuasaan musuh, tidaklah mungkin kita dapat bebas dari cobaan dan penderitaan. Itu yang Ayub katakan. Betul, kita ini satu daerah musuh yang harus kita hadapi bersama-sama, yang kita harus hadapi dengan iman bersama dengan Tuhan. Jadi kita belajar di sini ada 3 hal. Rahasia Ayub itu tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan satu peristiwa, tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan yang hilang, dan tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan pemberiannya. Kalau kita oleh kasih karunia Allah dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal, iblis tidak akan punya pegangan ke atas kita semua. Betul. Ya, kalau kasih karunia Allah yang ada di dalam kita dan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, iblis tidak akan mampu menggoyang kita. Ya, dia akan menjauh daripada kita. Dengan cara demikian kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Selain iblis bisa meninggalkan kita, kita pun bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nats yang tadi yang kedua dikatakan dari Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu. Luar biasa. Jadi saat kita bersyukur kepada Tuhan, dicurahkanlah berkat daripada Tuhan bagi kita. Kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui mulut kita. Tentang apa keajaiban nama Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan sampai dalam keadaan sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan malah menjadi batu sandungan. Tapi biarlah kita memuliakan Tuhan melalui mulut kita dengan ucapan syukur. Dan orang akan melihat anak Tuhan luar biasa. Amin. Pagi ini biarlah Bapak Ibu Saudara semua dikuatkan melalui firman saat ini. Walaupun terjadi goncangan yang begitu besar, termasuk perekonomian yang saat ini menimpa kita, biarlah hati yang tulus mengucapkan syukur dalam segala hal yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang melimpah bagi kami, terutama firman yang telah kami terima saat ini Tuhan. Biarlah firman ini untuk menguatkan kami dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, terutama dalam hal perekonomian yang saat ini terjadi Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan, baik di pusat dan di Taman Kopo Tuhan. Kau memberkati gembala sidang, para majelis, semua aktivis, semua jemaat, koordinator Taman Kopo, Bapak Sutisna juga, Pak Wawan, Pak Haryanto, dan lainnya Tuhan yang saya tidak sebutkan. Kiranya Allah memberkati mereka semua. Berikan kesehatan yang ajaib daripada Engkau Bapa. Kau melindungi dan memberkati keluarga-keluarganya Tuhan saat ini. Mungkin ada hari-hari ini ada yang kekurangan, biarlah Kau Allah yang cukupkan mereka semua. Kalau ada yang sakit saat ini Kau jamah, Kau pulihkan mereka semua juga Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan Kau memberkati kami semua dengan berkat Allah yang melimpah. Sukacita, damai sejahtera daripada Kau Bapa sejak saat ini melingkupi kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.